Halo keluarga Mas Indonesia, di depan Goldfather sekarang sudah terhampar. Bukan kue lebaran nih guys, ini emas guys, terhampar di sini ya. Mereknya apa, brandnya apa? Ini adalah salah satu brand yang sejak lahirnya Goldfather juga datang tuh di acaranya, gitu ya. Dan gak kerasa ini udah mau 1 tahun, ya, yaitu brand Mini Gold. Ya, brand Mini Gold adalah salah satu brand yang termasuk 3 besar nih di ukuran emas kecil-kecil. Dan menjelang 1 tahunnya ini akan ada review khusus tentang Mini Gold dari bincang-bincang Goldfather dengan CEO dan foundernya. Mau tahu lebih jauh apa dan bagaimana Mini Gold menjelang 1 tahunnya? Ikuti terus video berikut ini ya. Terima kasih. Seperti tadi yang sempat Goldfather sampaikan di awal video, kali ini Goldfather akan coba mengulas lebih dalam ya salah satu brand Mini Gold menjelang 1 tahun usianya ya. Kenapa ini spesial? Karena spesial sejak awal itu Goldfather juga ikut terlibat saat launchingnya gitu ya. Dan perjalanan diskusinya juga Goldfather sering berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat Bang ya. Alhamdulillah. Oke. Kita tetap pakai protokol Covid ya, guys. Jaga jarak nih, Bang Edi. Siap, 1 meter. Baik. Bang Edi gimana, Bang Edi? Alhamdulillah nggak terasa udah mau setahun nih, Bang Edi ya? Alhamdulillah, jadi tidak terasa ya, mulainya dari kita mulai dulu kita merangkak, habis itu mungkin berjalan pelan-pelan, habis itu mungkin satu saat kita bisa berlari dan juga melompat lebih tinggi gitu. Alhamdulillah gitu. Tanggal berapa sih, Bang, waktu itu kita launching? Kalau kita launchingnya mungkin tanggal 20 Oktober kalau launchingnya 20 Oktober. Ya, tapi mungkin untuk ulang tahunnya kita jauh hari sebelum itu tentukan gitu. Tanggal 1 Oktober kita 1 Oktober. 1 Oktober guys ya. Dan gimana selama perjalanan setahun ini, Bang Edi? Dari perkembangan Mini Gold sendiri deh. Dari segi penjualan, terutama usaha gitu. Karyawan gitu misalnya, gimana, Bang? Kalau dari prospek perjalanan setahun ini, kita baru menjelang 1 tahun kita sudah punya 4.000 distributor dan 4.000 ya? 4.000 distributor lebih dan puluhan ribu reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ada progres yang kita lewati, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah ya. Semua dari nol tuh, Bang ya? Kalau kita GF mengikuti dari awal, memang sepertinya dari nol semua gitu kan. Bukan hanya Pertamina yang dari nol, tapi emang Mini Gold pun dari nol. Iya guys, memang waktu itu Goldfather juga sempat terlibat di acara saat launchingnya dan itu memang dari nol. Bahkan sebelum launching kita udah ketemu. Iya, betul. Udah ketemu, diskusi panjang lebar gitu. Tapi sekarang nggak terasa udah 4.000 lebih ya. Ya, alhamdulillah. 4.000 lebih. Dan apa yang Goldfather tahu itu, Bang Edi, sebenarnya ini guys ya. Itu bisnis utamanya dulu berlian, betul nggak, Bang? Berlian, betul. Betul, Bang ya? Iya. Dan sebenarnya udah cukup mapan ya, nggak perlu buka bisnis lagi juga udah cukup ya, Bang? Iya. Sebenarnya apa sih, Bang, yang menggerakkan Bang Edi akhirnya terjun ke bisnis yang emas lagi, wabil khusus emas ukuran kecil yang ini mulai dari 0,05 sekarang ya, Bang? Iya. Kenapa sih, Bang? Berlian itu kan kalau transaksi puluhan juta, ratusan atau mungkin miliar, ini balik lagi ke receh istilahnya. Jadi pertama gini, Kev. Kalau yang pertama itu sebenarnya salah satu bentuk respon kita terhadap teriakan para ulama dan habaib kita bahwa saatnya kita simpan emas, saatnya umat ini pegang emas gitu kan. Dan yang kedua adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri selama di toko emas bahwa tidak semua masyarakat mampu membeli kepingan emas yang sudah ada. Dan salah satu hasil dari kajian kita bahwa teriakan juga para habaib dan ulama dan juga pengalaman itu, akhirnya kita ciptakanlah emas yang harganya terjangkau untuk semua kalangan gitu. Gitu. Jadi ingin membuat lapisan masyarakat ya, khususnya yang sesuai dengan tagline kita bahwa semua bisa punya emas. Nah, itulah dengan hadirnya Mini Gold ini, insya Allah semuanya begitu pesan ini kita sampaikan bahwa semua bisa punya emas, artinya semua lapisan masyarakat insya Allah bisa punya emas. Ya mindsetnya dulu bahwa akhirnya pada
pada akhirnya punya emas itu nggak sesulit yang dibayangkan. Ya, betul nggak? ya. Mudah ya? Alhamdulillah. Oke, siap. Nah, berikutnya nih Bang Edi. Biasa saya selalu bicara lagi masalah kualitas. Iya. Gimana Bang Edi? Ini kan orang masih sering bertanya gitu ya. Kalau saya sih udah nyoba sendiri lah. Iya. Tapi langsung dari Bang Edi gimana nih? Masalah kualitas nih. Jadi kalau kualitas Minigo ini rata-rata kadang-kadang saya sendiri yang cek ya. Memang untuk saat ini produk kita yang sudah beredar itu kadarnya berkisar kisaran 99,6% sampai 99,9% gitu. Tapi itu sudah sesuai dengan standar yang ditentukan standar nasional Indonesia bahwa emas 24 karat adalah 99,1 sampai 99,9. Tapi per tanggal setelah kita ulang tahun nanti, insya Allah semuanya akan kita buat sesuai dengan standar 999 gitu. Waduh. Jadi harus ada peningkatan ya. Peningkatan ya. Harus ada peningkatan lagi supaya tidak jadi bahan yang mendiskreditkan teman-teman di lapangan nanti. Kasihan nanti teman-teman itu. Ya. Karena tidak semua teman-teman punya kemampuan untuk menjelaskan seperti yang saya jelaskan. Baik, baik. Jadi pokoknya teman-teman udah nggak perlu bingung lagi lah masalah kualitas gitu Bang ya. Dan juga nanti semua kemasannya akan ada barcode-nya semua nanti. Jadi teman-teman lebih pede untuk berjualan di lapangan. Iya, iya. Jadi teman-teman, saya kenal Bang Edi ini lebih kurang setahun. Saya juga relatif paham nih. Bang Edi tuh nggak cuma sekedar mau bisnis, betul ya. Tapi masalah amanah saya yakin juga begitu nih. Ya nggak main-main teman-teman ya. Dan kualitas selalu ditingkatkan. Itu yang saya tangkap. Jadi memang bisnis itu nggak cuma sekedar lihat produknya, tapi kadang juga kita perlu behind the scene-nya, siapa orang di balik itu, gimana karakternya, betul nggak Bang Edi? Dan terus terang nih Bang Edi, pemain di segmen ini itu semakin banyak nih, ya. Lebih kurang ada 5 brand. Dan Minigold juga bukan yang pertama kan ya. Nah gimana Bang Edi tanggapannya terhadap ini nih? Halo guys, ini seru nih guys pertanyaan. Ini pertanyaan seru ini. Jadi gini kayak, kalau secara naluri pebisnis saya menganggap di situ akan ada persaingan dan juga kompetisi di situ ya. Tapi kalau secara patriot kita harus mengakui bahwa mungkin ini yang kita sebut selama ini bahwa generasi emas itu nggak akan lama lagi akan tercapai. Ya berarti jarak antara masyarakat dengan emasnya semakin dekat, semakin banyak yang menawarkan emas ini, emas A, B, C, D gitu. Berarti semakin dekat jarak antara masyarakat banyak ini dengan emas. Jadi generasi yang kita sebut generasi emas itu bukan lagi dalam tanda kutip. Generasi yang benar-benar pegang emas seolah akan segera tercapai. Emas fisik ya benar-benar pegang ya. Benar gitu. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa nih Bang Edi. Buat kita fokus kepada kelebihan produk masing-masing dan juga teman-teman semua, saya selalu titip pesan jangan pernah beropini negatif dan berkata yang kurang baik tentang produk orang lain. Lebih baik kita fokus dengan keunggulan-keunggulan produk kita masing-masing. Itu selalu saya tekankan ke teman-teman semua, jangan ada aura negatif karena kita sebagai pedagang ini memang kita berlomba-lomba untuk menjadi pedagang yang baik. Iya, betul. Ya? Betul. Lomba kita menunjukkan sikap-sikap yang mulia gitu kan. Berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Betul. Jadi bukan semata-mata bisnis. Kalau saya lihat ini lebih dari sekedar bisnis gitu. Iya. Jadi ada amanah nih di dalam. Iya, betul. Ya, jadi gitu teman-teman. Saya setuju tuh Bang karena memang saya sendiri kan mereview beberapa merek gitu ya dan saya juga fokuskan campaign itu fokus kepada hal-hal yang positifnya, gitu. Karena harapannya menurut saya tujuannya sama semua. Bagaimana semua bisa punya emas, gitu kan ya. Dan kalau punya tujuan sama, cara berbeda, it's okay. Yang penting masing-masing saling menjaga etika dan sebagainya, gitu ya kira-kira ya. Dan juga ini harapannya dari Bang Edi selaku founder Minigold dan dari Goldfather juga selaku pengelola komunitas keluarga Indonesia juga begitu. Kita fokus pada hal-hal yang positif yang membangun ya. Bagaimana supaya semua orang bisa punya emas dengan kesadaran yang memadai gitulah. Pokoknya kita berikan informasi selengkap-lengkapnya. Ini produk kami, ini kelebihannya, ini kalau misalnya ini punya 10 keping, punya sekian keping bisa ditukar ini, kita jelaskan info selengkap-lengkapnya. Setelah itu terserah kepada konsumen mau seperti apa gitu. Lagi nih Bang Edi saya mau tanya nih.
Kalau dari pertumbuhan bisnis kan tadi udah sampai 4.000 ya. Iya. Barangkali bisa lebih, saya agak detail tanya dari segi pertumbuhan jumlah karyawan gitu. Ini kan karena begini guys, sekarang ini kan zaman PSBB ya, banyak perusahaan yang gulung tikar dan sebagainya. Nah, saya mau tahu apakah Minigold juga bisa berperan aktif dalam dan saya juga mau tahu apakah Minigold juga bisa berperan aktif, berkontribusi positif di dalam masa-masa krisis seperti ini. Gimana Bang Edi? Jadi kalau dari awal GF mengikuti proses Minigold ini, di awal misalnya produksi kita lebih kurang 1.000 keping sehari. Awal? Ya. Okay. Lalu kita meningkat jadi 2.000 keping, 5.000 keping, dan sampai 8.000 keping. Bahkan hari ini kita sudah bisa sampai 13.000 keping sehari. Sehari 13.000? Bahkan sampai 15.000. Wah, alhamdulillah. Jadi di situ seiring dengan meningkatnya produksi, otomatis kita ada penambahan karyawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk manajemen Minigold sendiri saat ini kita ada lebih kurang 11 orang, tapi di pabrik itu kita lebih dari 40 orang ya. Oke. Banyak kerja gitu. Banyak. Jadi memanglah kalau GF selalu bilang bahwa emas ini teruji di segala medan gitu. Ya, jadi di saat perusahaan-perusahaan lain misalnya agak sedikit kurang baik mungkin kondisinya, tapi perusahaan yang bergerak di bidang emas, salah satunya contoh misalnya Minigold itu malah nambah karyawan gitu. Sama juga yang waktu GF bilang di saat semua BUMN misalnya collab tahun 98, Pegadaian malah tiap hari nambah karyawan gitu. Jadi karena kenapa? Karena Pegadaian pegang emas gitu. Iya, betul. Memang semua apa yang namanya itu yang GF ceritakan baik di YouTube apapun di mana itu sering saya rekam gitu. Wah, ini guru saya gitu. Udah direkam semua. Jadi alhamdulillah teman-teman semua kalau kita bicara soal prospek, alhamdulillah Minigold saat ini lebih kurang mempekerjakan lebih kurang 50 orang lebih tenaga kerja. Yang di manajemen lebih kurang 11 orang, di pabrik lebih kurang 40 orang gitu. Itu totalnya. Tapi sebagian yang di manajemen, sebagian ada yang WFA. Mungkin yang hadir di sini mungkin kisaran 5-6 orang gitu. Karena ada aturan PSBB, kita ikuti aturan dari Pak pemerintah ya. Oke. Dengan 4.000 distributor sendiri yang selalu bertambah tiap bulan, Bang ya? Iya. Ini memang dirancang buat supaya orang bisa nggak cuma sekedar investasi tapi punya penghasilan juga gitu, Bang. Betul. Kira-kira berapa sih, Bang, yang bisa didapat tuh? Ini nih saya mau tahu juga nih. Iya. Jadi gini, Kev. Selain tadi membuka lapangan kerja ya, secara tidak langsung Minigold ini kan menciptakan juga lapangan usaha gitu. Jadi teman-teman yang mendaftar sebagai distributor Minigold ini secara tidak langsung mereka ini adalah toko emas berjalan, toko emas virtual gitu. Jadi ada mungkin ya strategi marketingnya berbeda-beda. Jadi teman-teman distributor ini mungkin ada yang profitnya sampai 2 juta sebulan gitu kan. Ada juga mungkin yang lebih dari 10 juta sebulan gitu. Alhamdulillah. Ya, bahkan teman-teman yang punya sampai 200-an reseller, saya rasa beliau lebih dari 20 juta sebulan. Waduh. Ya. Jadi memang ini bisnis komunitas. Semakin banyak tangan-tangan yang yang berdoa dan berusaha, insya Allah makin banyak profit yang kita dapat gitu. Alhamdulillah. Ya, dan juga kita tambahkan, ini kalau berdagang ini berbeda dengan kita bekerja ya. Nah, gimana tuh, Bang? Kalau kita kerja, misalnya teman-teman bekerja misalnya, itu mungkin bisa dibilang sekian persen skill, sekian persen aturan-aturan di perusahaan dan juga pokoknya kepintaran otak kita. Tapi kalau dalam dunia dagang, saya rasa itu hal-hal semua yang saya sebut tadi, misalnya skill kita dan juga kepintaran kita segala macam, itu mungkin 50% ya. 50%-nya mungkin ada doa dan juga ada segala macam di situ, hal-hal non teknis ya kan? Ya. Ada yang kita bilang yang maha membolak-balikan hati manusia, ini kita nggak bisa ini nih. Ini di luar kemampuan manusia nih. Jadi makanya saya sebut teman-teman semua berlomba-lomba menjadi pedagang yang baik gitu. Sekalinya misalnya teman-teman menerima barang buyback itu secara otomatis akan meningkatkan nilai trust kita. Wah, betul, ini orangnya bisa dipercaya gitu. Secara otomatis kita sudah mendapatkan pelanggan, dan pelanggan ini misalnya berbicara ke orang lain, otomatis bertambah lagi pelanggan yang baru. Itu yang saya bilang ya.
Iya, iya, iya. Jadi memang trust itu nomor satu ya guys. Ya. Modal trust. Dan menjelang 1 tahun Mini Gold, kira-kira program apa nih yang disiapkan buat Mini Gold? Kejutan apa nih Bang Edi? Buat distributor atau buat masyarakat Indonesia nih? Gimana Bang? Jadi menjelang 1 tahun ini sebenarnya kita merespon tuntutan dari teman-teman. Ya, teman-teman minta mana nih ada kemasan baru atau kemasan eksklusif atau apa gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tunggu, insya Allah dalam waktu dekat akan ada kemasan eksklusif dan juga kemasan baru dari Mini Gold gitu. Dan juga akan ada bagi-bagi. Berapa tadi ya? 1.000 ya? Ya, 1.000 keping. 1.000 keping emas guys. Waduh, ini udah berapa nih? 1.000 keping emas, bagi-bagi. Ya, itu untuk di 4 sosial media ya. Lebih kurang itu di Twitter, di Instagram, di Facebook dan juga di YouTube ya. Siapin serokannya guys. Siapa tahu Anda dapat emasnya ya nggak? Gitu Bang ya. Jadi teman-teman, waduh, 1.000 keping guys. 1.000 keping emas dari Mini Gold akan dibagi-bagikan ke masyarakat Indonesia menjelang atau dalam rangka ulang tahun Mini Gold yang pertama. Ya. Info lebih lanjut segera follow akun Mini Gold di 4 sosial media. Ya, ada di bawah ini, ada di Instagram, YouTube, Twitter dan juga Facebooknya. Ya, ada di bawah ini guys. Jangan lupa stalking di situ. Nanti kalau ada pengumumannya ikut. Syaratnya apa? Ikut langsung. Oke guys, gitu ya, ditunggu ya. Mudah-mudahan Anda lah pemenangnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bang Edi, ada yang mau disampaikan buat teman-teman semua? Ya, pesannya ini mungkin ya pesan yang diulang-ulang ke teman-teman semua. Semoga teman-teman semua tidak bosan mendengarnya. Saya pesannya selalu itu. Kita ini bukan sekedar pedagang. Kita ini agen logam mulia. Jadi ada kata mulia di situ. Kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang benar-benar berakhlak mulia gitu. Jangan pernah kita menjelaskan sesuatu yang bukan standarnya gitu. Kita jelaskan ke konsumen kadar emas kita sekian. Kalau misalnya beli sekian nanti akan dapat ini. Kalau misalnya punya sekian keping akan dapat ini. Kita jelaskan info detailnya. Jangan ada penambahan-penambahan info yang seperti ibaratnya dalam tanda kutip jualan kecap situ. Karena logam mulia ini memang sudah mulia dari sononya, tidak perlu kita poles-poles dan segala macamnya, cukup kita jelaskan apa adanya. Yes, betul ya, jelaskan apa adanya dan kita jangan pernah menipu konsumen dengan data-data yang tidak benar gitu. Itu mungkin pesan-pesan dari saya. GF. Baik, sepakat ya. Jadi teman-teman, itulah tadi lebih kurang bincang-bincang Goldfather dengan founder dan CEO Mini Gold Indonesia menjelang ulang tahun yang pertama, dan ada beberapa pesan-pesan yang ditangkap ya teman-teman. Jadi misinya memang Bang Edi ingin masyarakat ini bisa menjangkau emas secara fisik dan mudah ya, dan juga membuka lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, pesan sebagai pedagang emas, jagalah kemuliaan karena emasnya sudah mulia. Gitu Bang Edi ya. Demikian teman-teman bincang-bincang Goldfather dengan founder dan CEO Mini Gold. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau komen, bisa ditulis di video di bawah ini ya. Baik, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mini Gold, semua bisa punya emas. Dah, assalamualaikum.